Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film petualangan fantasi berjudul Tron Legacy yang dirilis pada tahun 2010. Perlu kalian ketahui bahwa film ini merupakan sequel dari film Tron tahun 1982, yang mana tokoh utama dalam film tersebut yaitu Kevin Flynn akan dihadirkan kembali ke dalam sequelnya ini. Jadi Tron Legacy ini mengisahkan putra dari Kevin yang tak sengaja masuk ke dalam dunia digital dan berusaha mati-matian untuk menyelamatkan sang ayah. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Tron. Film dibuka pada tahun 1989, di mana seorang programmer komputer sekaligus pencipta video game Tron bernama Kevin Flynn menceritakan kepada putranya bernama Sam Flynn tentang petualangannya di The Grid atau jalur perbatasan dunia digital. Kevin juga menceritakan bahwa di dalam dunia itu banyak sekali hal-hal yang menakjubkan, seperti bertemu dengan pejuang Tron atau karakter di game Tron. Ada juga program Clue yang dibuat oleh Kevin untuk mengembangkan game Tron dengan sempurna. Selain itu juga ada balap motor dan masih banyak lainnya. Namun ada salah satu hal yang paling menakjubkan yang tak pernah terpikirkan oleh Kevin. Saat Sam menanyakan hal itu, Kevin malah tak mau menjawabnya dan mengatakan kalau Sam akan mengetahuinya suatu hari nanti. Kevin kemudian berangkat kerja ke kantornya di Arcade Flynn atau semacam game dingdong. Namun kabar mengejutkan menimpa Sam, di mana Kevin dikabarkan menghilang secara misterius begitu saja. Hilangnya Kevin membuat Sam menjadi anak yatim piatu karena ibunya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tidak cuma itu, hilangnya Kevin juga membuat perusahaan digital bernama Encom terancam bangkrut karena Sam adalah satu-satunya pemegang saham tertinggi di perusahaan tersebut. Meski Sam kini tinggal bersama kakek dan neneknya, tetapi ia masih marah dengan ayahnya dan masih menunggu kedatangan sang ayah. Sam, you have to eat. Go with me. Little boy. 20 tahun kemudian, Sam yang berumur 27 tahun mengendarai motor milik ayahnya ke perusahaan Encom. Sesampainya di sana, Sam meretas pintu gedung dan menghindari kamera keamanan saat naik ke atas. Sementara di ruangan lain, rapat Dewan Encom diadakan, di mana kepala dewan bernama Richard McKay menghadirkan sistem OS 12 baru yang merupakan sistem operasi sangat aman dari pembobolan. Dan untuk menggunakan sistem ini, pengguna harus berbayar. Hal ini pun membuat rekan Kevin bernama Alan Bradley kurang setuju karena ia dan Kevin dulu sepakat menggratiskan semua jaringan di Encom. Namun, ajuan Alan dibantah oleh Edward Dillinger kedua yang mengatakan bahwa ide berbagi perangkat lunak secara gratis sudah dihilangkan semenjak Kevin hilang. And this year we put a 12 on the box. I would like you to meet our next blockbuster. Di sisi lain, Sam masuk ke ruang kontrol dan menukar file OS 12 sehingga ketika Richard mencoba menjalankan sistem tersebut, yang dia lihat hanyalah video anjing milik Sam bernama Murphy. Dan ketika Richard menanyakan di mana file OS 12 sebenarnya, Alan menunjukkan bahwa file itu ada di web dan bisa di-download secara gratis. Stop, wait to stop. For 1 second. Not opening the bell. Technology is having some... I know you're here! Di saat itu juga, Sam dipergoki oleh petugas keamanan. Ia pun bergegas pergi ke atas gedung Encom, di mana di sana petugas keamanan baru ngeh kalau pria yang ia kejar ternyata putra dari pemilik saham terbesar. Sam kemudian nekat terjun dengan menggunakan parasut. Namun, saat Sam mencoba melarikan diri dari kejaran polisi, ia akhirnya tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Meskipun begitu, Sam dibebaskan begitu saja karena membayar uang jaminan. Sam kemudian pulang ke rumahnya yang terbuat dari sebuah kontainer dan dibangun di pinggir sungai perkotaan. Di saat itu juga Alan mengunjungi Sam.
Kedatangan Alan ke sini bukan untuk memberi Sam sebuah skin epic, melainkan memberitahu bahwa dia baru saja menerima pesan pager dari kantor Flynn di atas arkadenya. Padahal sinyal radio di sana sudah tidak digunakan selama 20 tahun. Alan mengungkapkan bahwa sebelum ayah Sam menghilang, ayah Sam mengatakan kalau ia berhasil menemukan apa yang ia impikan, yaitu algoritma genetika teleportasi kuantum yang bisa mengubah segala hal seperti sains, medis, bahkan kepercayaan. Dari situlah Alan meyakini kalau ayah Sam sebenarnya masih hidup dan berada di suatu tempat yang ia ciptakan. Alan lalu memberi kunci kantor Flynn kepada Sam, siapa tahu Sam ingin mengunjungi tempat tersebut. Setelah Alan pergi, Sam pun mengunjungi kantor Flynn yang merupakan tempat permainan dindong. Di sana, Sam mampir ke ruang kontrol kerja ayahnya yang terlihat begitu sangat terbengkelai. Sam lalu lanjut membuka permainan dindong bertajuk Tron yang dibuat oleh ayahnya. Namun game tersebut tidak bisa dimainkan karena koinnya selalu keluar dari mesin dindong. Di saat itu juga, Sam tak sengaja menemukan lantai tergores seolah-olah mesin dindong ini sering sekali digeser. Dan benar saja, saat Sam menggeser mesinnya, ia menemukan pintu yang mengarah ke sebuah ruang rahasia yang dibuat oleh ayahnya. Di ruangan itu, Sam menemukan lembaran arena grid dan komputer yang ternyata masih hidup. Di sini, Sam iseng mengotak-ngatik komputer tersebut. Namun tanpa ia sadari, ternyata Sam mengaktifkan sifal laser di belakangnya yang memancarkan sinar digitalasi ke tubuh Sam dan langsung membawa Sam ke The Grid dan berakhir di dalam game arcade Tron. Belum sempat kebingungan, Sam tiba-tiba dijemput oleh pesawat yang berperan sebagai pendeteksi. Ia lalu diangkut oleh pasukan Lake dan diletakkan bersama beberapa orang yang disebut sebagai program atau istilah sekarang ini sebagai bot. He actually did it. Kini Sam pun percaya dengan omongan ayahnya 20 tahun yang lalu kalau dunia grid itu benar-benar ada. Mereka semua kemudian dibawa ke tepi gaming grid, di mana mereka ditugaskan untuk deracing atau bermain. Namun salah satu program yang enggan bermain nekat terjun ke baling-baling yang membuatnya mengalami deracing. Whoa. Sebelum bermain, Sam dikirim ke gedung senjata. Ia diberi pakaian oleh program Siren yang mana pakaian itu dilengkapi dengan baju besi cahaya dan disk identitas yang dipasang di punggung Sam. Setelah terpasang lengkap, salah satu Siren bernama Gem menginstruksikan Sam kalau di dalam permainan ini Sam harus bertahan hidup sampai menyisakan Sam itu sendiri. Sam kemudian diarahkan ke arena yang disebut sebagai Disk War. Aturannya yaitu Sam harus menggunakan disk sebagai senjata dan melemparkannya ke arah lawan. Awalnya, Sam kewalahan menghadapi lawan pertama. Namun setelah Sam berhasil mengalahkan lawannya tersebut, ia pun jadi paham cara memenangkan permainan ini. I won! Karena merasa sangat easy, Sam pun keluar dari arena dan masuk langsung ke ruangan babak final, di mana dalam babak final itu Sam harus berhadapan dengan Wrangler yang memiliki 2 cakram dan tak pernah terkalahkan. Sayangnya, dalam pertarungan itu Sam kalah. Namun Wrangler tidak langsung membunuhnya setelah ia melihat Sam meneteskan darah
yang artinya Sam bukan program, melainkan pengguna atau user. Identify yourself. Sam lalu diminta untuk mengidentifikasi programnya kepada sosok penguasa di dunia ini. Namun Sam mengaku kalau dirinya bukan program, melainkan Sam Flynn, putra Kevin. Mendengar hal itu, Rinslet pun membawa Sam ke sosok penguasa, yang mana sosok itu ternyata adalah Kevin atau ayah Sam. Namun, Sam merasa aneh karena wujud Kevin masih saja muda dan perilakunya sedikit agak kasar. Let's have a look. So, Dan benar saja, sosok itu mengungkapkan kalau dirinya bukan ayah Sam, melainkan Clue. Ia lalu mengirim Sam ke arena League Cycle, sebuah balap motor yang mirip dengan permainan cacing. Sebelum permainan dimulai, tangan kanan Clue bernama Jarvis membujuk penonton untuk menyudutkan Sam sebagai pengguna. Sam kemudian dikejutkan dengan fakta bahwa ia dan tim programnya akan beradu dengan Clue beserta pengikutnya. Sam lalu diberikan tongkat stick, yang mana tongkat itu akan berubah menjadi sepeda motor futuristik saat dipelintir. Pertempuran pun dimulai. Di dalam permainan ini, Sam berhasil menyingkirkan pengikut Clue. Ia juga bekerja sama dengan salah satu program dan terbukti berhasil menyingkirkan lebih banyak lawan. customer, let's go. Namun, di tengah permainan itu, Clue mengamuk dan berhasil menyingkirkan semua tim Sam. Hingga akhirnya, Sam dan Clue menjadi survivor terakhir. Tentunya, Sam bukan lawan yang sebanding bagi Clue. Ia dengan mudahnya dibuat jatuh oleh Clue. Namun, saat Clue hendak menyerangnya, tiba-tiba Sam diselamatkan Likar yang dikendari oleh wanita misterius. Wanita itu lalu membawa Sam melarikan diri dari arena. Release Rinslet. Di dalam perjalanan, si wanita memperkenalkan dirinya sebagai Quora. Ia mengatakan kalau Sam akan segera tahu jawaban yang selama ini Sam pertanyakan. Quora lalu membawa Sam ke rumah persembunyiannya yang jauh dari luar The Grid. Di mana di dalam rumah itu, Sam akhirnya bertemu dengan sang ayah yang telah lama ditunggu-tunggu, dan mereka pun berpelukan untuk melepaskan rasa rindu mereka. Saat mereka makan malam, Sam bertanya kenapa Kevin tidak pulang. Kevin pun mengungkapkan bahwa ketika dia pergi bekerja, Kevin benar-benar memasuki Grid. Ia bekerja dengan Tron dan Clue untuk menciptakan sistem yang sempurna. Namun siapa sangka, Kevin malah menemukan hal yang menakjubkan atau keajaiban, yaitu lahirnya ISO, yang merupakan algoritma isomorfik yang secara spontan berevolusi dari Grid tanpa campur tangan pengguna atau programmer. Tidak cuma itu, Kevin juga menemukan kalau ISO memiliki genetika biodigital yang diyakini Kevin akan mengubah dunia. Akan tetapi, Clue malah melihat mereka sebagai ketidaksempurnaan. Dan bukannya ditugaskan untuk membuat sistem yang sempurna, Clue malah melakukan kudeta. Ia menyerang Kevin dan Tron untuk mengambil alih sistem tersebut. Di dalam serangan itu, Tron terkena Dereset, sedangkan Kevin terpaksa melarikan diri ke Outlands. Di mana di sini Kevin melihat dari kejauhan kalau ISO dihancurkan oleh Clue dan menyebut peristiwa ini sebagai pembersihan atau pemusnahan. David. Kevin lalu menunjukkan Sam portal yang menjadi satu-satunya jalan keluar dari Grid. Kevin menjelaskan bahwa waktu di dunia Grid berbeda, di mana 8 jam di Grid sama dengan 30 detik di dunia nyata,
yang artinya ketidakhadiran Kevin selama 20 tahun disamakan dengan hampir 20.000 tahun di dunia nyata. Dan sejak Clue mengambil alih The Great Portal itu tertutup, sehingga Kevin tidak bisa lagi keluar. Namun, dengan kedatangan Sam, portal itu pun terbuka kembali dan Sam berpendapat bahwa mereka punya waktu untuk melarikan diri. Tetapi sayangnya, Kevin menolak. Kevin menjelaskan bahwa semua ini adalah langkah yang direncanakan oleh Clue dengan harapan memancing Kevin keluar dari persembunyiannya dan mengambil disk identitas Kevin untuk digunakan memanipulasi portal. Kevin juga yakin kalau Clue lah yang mengirim pesan pager kepada Alan. Setelah sadar dirinya akan terjebak di Grid, Sam pun mulai kebingungan di dalam kamarnya. Ia lalu didatangi Quora yang memberitahu tentang sebuah program bernama Zeus yang dulu pernah membantu Iso selama perbersihan dan mungkin Zeus bisa membantu Sam. Tanpa pikir panjang, Sam pun pergi membawa Leak Shackle milik Kevin ke kota. Sedangkan Kevin yang menemukan Sam takde berniat untuk menyusulnya. Namun Quora menahannya karena di sana terlalu berbahaya. Meskipun begitu, Kevin tetap ingin menyusul Sam karena dia adalah putranya. Sesampainya di kota, Sam menukar motornya dengan jubah milik program sebagai penyamaran. Di saat itu juga, Sam bertemu dengan si Rani Game yang menawarinya bantuan untuk menemukan Zeus. Game membawa Sam ke sebuah klub di mana di sana Sam bertemu dengan Castor yang berjanji akan membawa Sam ke Zeus. Sementara itu, Clue mendapatkan kabar kalau anak buahnya menemukan Leak Shackle milik Kevin. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung melacaknya dan pergi ke titik asalnya, yaitu rumah persembunyian Kevin. Namun singkat cerita, sesampainya di rumah Kevin, Clue menemukan bahwa rumahnya sudah kosong. Clue lalu melihat sekeliling ruangan yang membuatnya ingat tentang pertama kalinya ia diciptakan dan bagaimana Kevin berjanji bahwa mereka akan mengubah dunia bersama. Ingatan ini pun membuat Clue marah. Di sisi lain, Sam dibawa oleh Castor ke ruang pribadinya, di mana Castor mengungkapkan kepada Sam bahwa dia adalah Zeus tetapi mengakui bahwa layanannya telah berubah seiring berjalannya siklus. Di saat itu juga, tiba-tiba klub disusupi oleh penjaga Clue. Sam pun langsung keluar ruangan untuk melawan mereka. Di tengah pertarungan, Quora datang membantu Sam. Namun sayangnya, Quora berhasil dikalahkan dengan lengan kirinya terkena daras. Untung saja, Kevin datang dan menderes para penjaga. Setelah itu, ia mengawal Sam membawa Quora yang mengalami shock ke dalam lift. Namun tepat di saat itu juga, Zeus menggerakkan kabel ekstensi untuk menangkap Kevin Disk dan menyabotase mekanisme penurunan lift. Tapi untung saja, Kevin berhasil memperlambat lift sebelum mereka menabrak dasar. Karena tidak ada kendaraan terbang, Kevin pun menuntun Sam menaiki Solar Sailor yang akan membawa mereka langsung ke arah portal. Sementara itu, Clue tiba di klub menemui Zeus dan ternyata keduanya telah bekerja sama, di mana jika Zeus berhasil mendapatkan Kevin Disk, maka Clue akan memberikan posisi tinggi kepada Zeus. Namun setelah Zeus memberikan disk tersebut, Clue mengingkari janjinya dan memerintahkan pengawalnya untuk meledakkan klub milik Zeus. Ketika Clue pergi dengan kapalnya, menara itu meledak yang membuat Zeus serta Game tewas di tempat. Saat Kevin dan Sam mengendarai Solar Sailor, Kevin mengambil cakram identitas Quora dan mengatur ulang materi yang rusak agar lengannya dapat beregenerasi.
Dia juga menunjukkan kepada Sam bahwa Quora sebenarnya adalah satu-satunya seorang ISO yang selamat. Di sini, Sam tak sengaja melihat pembacaan digital milik ISO yang menunjukkan bahwa ISO memiliki DNA beruntai 3. Kevin kemudian meninggalkan Quora bersama Sam untuk memulai ulang. Setelah Quora bangun, ia memberitahu Sam bahwa Kevin menyelamatkannya selama pembersihan. Mereka semakin terikat dengan Quora bertanya lebih banyak tentang kondisi di dunia nyata. Di saat asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba Solar Sailor memotong Red Tiver dan berakhir di sebuah kapal pengangkutan besar. Kevin, Quora, dan Sam lalu bergegas bersembunyi di antara unit kargo Sailor dan menemukan bahwa ribuan program terbungkus di dalamnya, yang mana program-program itu akan disetel ulang menjadi tentara Clue. Rensler kemudian muncul dan mulai menyelidiki Sailor. Mengetahui hal itu, Quora pun memberi Sam cakramnya dan berlari ke garis pandang Rensler, di mana dia segera dikalahkan oleh Rensler dan dibawa pergi. Sedangkan Kevin dan Sam pergi ke ruang lain dan tak sengaja menemukan Clue sedang memberikan pengumuman kepada pasukannya, di mana Clue bermaksud menggunakan disk Kevin untuk masuk ke dunia nyata yang memungkinkan mereka dapat menyempurnakannya. Kevin dan Sam lalu membuat rencana, di mana Sam pergi ke menara tempat disk Kevin disimpan, sedang Kevin itu sendiri akan menyiapkan Leak Jet untuk melarikan diri dari arena ini. Sesampainya di menara, Sam menghajar beberapa penjaga. Setelah itu, ia mengintimidasi Jarvis sehingga Jarvis mengizinkannya untuk mengambil disk Kevin. Namun saat Sam hendak pergi, Rensler datang sambil menahan Quora sebagai sandera. Sam pun langsung melawannya dan berhasil menjatuhkannya ke tepi menara. Sam kemudian membawa Quora dan melompat dari menara menggunakan parasut sayap untuk meluncur ke dasar. Sesampai di dasar, mereka bertemu dengan Kevin yang meminta keduanya untuk segera naik ke Leak Jet. Dan setelah itu, Quora mengambil alih pilot untuk melarikan diri ke arah portal. Sementara itu, Clue menyerbu ke menara, di mana ternyata Rensler masih hidup. Ketika Clue melihat Leak Jet milik Kevin meninggalkan kapal induk, ia langsung menderes Jarvis dengan cakramnya. Setelah itu, Clue dan anak buahnya melompat keluar dari menara dan menciptakan Leak Jet untuk mengejar Kevin. Ketika mereka terbang di atas laut simulasi, Sam dikirim ke belakang Leak Jet untuk menembaki Clue serta anak buahnya. Di dalam tembak-tembakan itu, Rensler terbang di atas Leak Jet yang membuat Kevin ngeh kalau Rensler ini ternyata adalah Tron yang dikonfigurasi ulang sebagai antek Clue. Kevin lalu membuat kontak dengan Rensler yang memungkinkan Rensler mendapatkan kembali ingatannya sebagai Tron. Dan benar saja, Rensler langsung mendapatkan ingatannya kembali sebagai Tron dan mulai berbalik badan untuk melawan Clue. Fight for the users. Namun, Clue menang dalam pertempuran. Ia mengambil alih Leak Jet-nya dan mengirim Tron ke dalam lautan simulasi. Kevin, Sam, dan Quora akhirnya tiba di portal. Ketika mereka berjalan di jalan setapak, mereka dibuat terkejut karena Clue sudah berdiri di depan mereka. Clue menegaskan kepada Kevin bahwa semua yang dia coba lakukan adalah apa yang Kevin perintahkan kepadanya, yaitu menciptakan kesempurnaan. Namun, Kevin meminta maaf kepada Clue dan mengatakan bahwa sebenarnya kesempurnaan tidak mungkin dicapai karena kesempurnaan itu tidak dapat diketahui.
Akan tetapi Chloe menghiraukannya karena Kevin tidak mengetahuinya saat dia menciptakannya. Pengungkapan ini pun menghasut Chloe untuk menyerang Kevin yang langsung minta Sam dan Quora untuk pergi ke portal. Chloe kemudian mengambil disk Kevin dan menemukan bahwa disk itu bukan milik Kevin, melainkan milik Quora. Sedangkan milik Kevin itu sendiri berada di Quora. Mengetahui hal itu, Chloe pun melompat ke celah antara gerbang dan portal. Tetapi Kevin segera melakukan reintegrasi untuk menggabungkan dirinya kembali dengan Chloe. Kevin lalu menyaksikan dengan penuh air mata dan bangga kepada Sam yang memegang disknya ke dalam portal. Dia berkata, "Selamat tinggal, nak." Sam dan Quora kemudian melarikan diri dari grid tepat sebelum penyatuan Kevin dan Chloe yang menghasilkan ledakan besar yang menghancurkan area di sekelilingnya. Scene berpindah ke kantor ayahnya, di mana Sam menyimpan sistem Tron ke sebuah microchip yang dikaitkan di lehernya. Dia mengantar Alan ke toko dan memberitahunya bahwa dia benar tentang segalanya. Sam berkata bahwa dirinya akan mengambil alih kembali Encom dan menginginkan Alan sebagai ketua. Sam kemudian meninggalkan arcade dan menyapa Quora yang menanyakan apa yang akan mereka lakukan sekarang. Sam pun mengajak Quora jalan-jalan untuk menunjukkan Quora bagaimana indahnya bumi ini. Film ini ditutup dengan Quora yang melihat matahari untuk pertama kalinya. Oke guys, itulah alur cerita film Tron Legacy. Semoga kalian paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, percayalah dengan apa yang kamu yakini. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.